Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi SMK Mitra Karya Mandiri Ketanggungan, siswa baru khususnya kelas 10 AP. Perkenalkan, nama Ibu Rina Herlin. Ibu di sini akan mengampu mapel produktif, yaitu komunikasi keperawatan. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang komunikasi keperawatan. Sebelum Ibu menjelaskan atau melanjutkan ke materi, kalian sediakan buku catatan. Nanti pas Ibu menjelaskan, kalian mencatat. Untuk pelajaran komunikasi keperawatan, nanti Ibu akan menjelaskan bab pertama, yaitu pengertian komunikasi keperawatan, yang nanti akan dijelaskan yaitu tentang pengertian komunikasi itu apa. Yang kedua yaitu tujuan ilmu komunikasi. Yang ketiga yaitu manfaat mempelajari ilmu komunikasi. Yang keempat yaitu tingkatan proses komunikasi. Untuk yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu communication, yang berasal dari kata communicatio, yang terbentuk dari dua suku kata yaitu com yang artinya bersama dengan, dan unio atau union artinya bersatu dengan. Yang kedua yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatus, yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Untuk yang ketiga, pengertian komunikasi menurut Webster's New Collected Dictionary, komunikasi yaitu suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang, tanda, atau tingkah laku. Pengertian komunikasi itu ada beberapa yang menurut pendapat para ahli, ya. Nanti Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu menurut Hofland, Janis, dan Kelly tahun 1953, yaitu komunikasi yang biasanya dalam bentuk kata-kata. Yang kedua yaitu menurut Berelson dan Steiner tahun 1964, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih dengan penggunaannya atau menggunakan simbol, gambar, dan angka. Yang ketiga yaitu menurut Laswell tahun 1960, yaitu komunikasi yang menjelaskan siapa orang yang menjelaskan atau yang berkomunikasi mengatakan apa, artinya apa sih yang dikatakan oleh di antara kedua orang tersebut, kepada siapa, menyampaikannya kepada siapa atau sasarannya siapa, dengan akibat, dengan hasilnya bagaimana kalau setelah berkomunikasi antara dua orang atau lebih, ya. Yang keempat yaitu menurut God tahun 1959, yaitu komunikasi satu orang dimiliki menjadi dua orang, yaitu misalkan yang tahu perasaannya, misalkan untuk menyampaikan ke orang lain, curhat, ya, itu contohnya. Misalkan sesama teman atau dengan teman dekat, itu contohnya.
Untuk tujuan komunikasi, tadi untuk pengertian komunikasi sudah Ibu jelaskan, yaitu pengertian komunikasi menurut bahasa dan menurut para ahli. Sekarang Ibu akan jelaskan tentang tujuan komunikasi itu apa sih. Tujuan komunikasi itu ada dua. Yang pertama yaitu tujuan umum, yaitu komunikasi tujuan umumnya yaitu memperoleh pemahaman tentang ilmu yang berkaitan dengan proses komunikasi. Itu tujuan umumnya. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Untuk tujuan khusus berkomunikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu mengubah sikap. Ya, dengan tujuan komunikasi bisa merubah sikap seseorang yang tadinya tidak bagus, setelah berkomunikasi menjadi lebih bagus lagi. Yang kedua yaitu mengubah opini atau pendapat. Setelah berkomunikasi bisa mengubah opini atau pendapat. Yang ketiga yaitu dengan berkomunikasi itu bisa mengubah perilaku seseorang. Yang keempat, tujuan komunikasi secara khusus yaitu mengubah masyarakat. Dengan berkomunikasi bisa mengubah masyarakat. Selanjutnya yaitu Ibu akan jelaskan mengenai manfaat ilmu komunikasi. Untuk manfaat ilmu komunikasi itu ada 2. Yang pertama yaitu secara umum, yang kedua yaitu manfaat kesehatan. Untuk yang umum yaitu dengan mengetahui komunikasi atau dengan cara kita berkomunikasi, manfaatnya dapat meningkatkan kualitas hubungan masyarakat. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Yang ketiga yaitu mempengaruhi agenda publik. Yang keempat yaitu pendampingan promosi kesehatan. Yang kelima yaitu perubahan lingkungan sosial ekonomi. Yang keenam yaitu dengan ilmu komunikasi bermanfaat sebagai upaya promosi kesehatan. Itu manfaat ilmu komunikasi secara umum. Dan untuk yang kedua yaitu manfaat ilmu komunikasi untuk kesehatan. Yang pertama yaitu dengan ilmu komunikasi dapat bermanfaat, dapat memahami interaksi antara kesehatan dan perilaku individu. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan, masalah, dan solusi. Yang ketiga, dengan ilmu komunikasi bermanfaat untuk menghadapi masalah pemeliharaan kesehatan antar etnik dan antar ras. Yang keempat yaitu dengan ilmu komunikasi dapat memperkuat infrastruktur di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu tingkatan proses komunikasi. Ya. Untuk tingkatan proses komunikasi itu ada 6. Yang pertama yaitu komunikasi intrapribadi. Yang kedua
yaitu komunikasi antar pribadi. Untuk komunikasi intrapribadi yaitu komunikasi antara dua orang, ya. Contohnya, untuk komunikasi antar pribadi, komunikasi antara dua orang atau lebih. Yang ketiga yaitu komunikasi dalam kelompok, yaitu komunikasi contohnya dalam suatu keluarga, contohnya antara komunikasi dengan ibu dengan bapak, ya, dengan anak, atau dalam satu keluarga. Yang keempat yaitu komunikasi antar kelompok. Contohnya misalkan kelompok dalam diskusi, siswa, contohnya di dalam diskusi dalam ruang kelas, misalkan terdiri dari beberapa kelompok. Nah, itu contohnya komunikasi antar kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima yaitu komunikasi organisasi. Ya, komunikasi organisasi antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu komunikasi dengan masyarakat. Ya, contohnya komunikasi dengan masyarakat, ya, antara masyarakat satu dengan masyarakat lain di dalam suatu desa. Mungkin ini aja yang bisa Ibu sampaikan. Nanti Ibu lanjutkan materi selanjutnya yaitu minggu depan. Dan untuk materi ini, materi tentang pengertian komunikasi itu sendiri, itu ada 2 pertanyaan kuis. Nanti kalian jawab di dalam komentar, ditulis di dalam komentar. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian komunikasi menurut Webster's New Colloquial. Untuk nomor 2 yaitu jelaskan tujuan umum dan tujuan khusus ilmu komunikasi. Udah, mudah-mudahan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.